Atas dasar kami keberatan dengan adanya keputusan dari pihak permintaan desa ini, uang pasar kemana? DKP memfasilitasi. Jadi kenapa dana BLT masyarakat ini belum juga dicairkan? Diajak siapa dek kesini dek? Diajak siapa dek kesini dek? Diajak siapa dek kesini dek? dana kami tidak dicairkan. Dana Covid diusulin. Cuman gara-gara tidak membayar duit 100.000. Dikemanakan dana ADD itu? Siapa itu? Nunggu yang situ. Siapa pengadu? Ya ada perwakilan aman lah, udah 5 orang sama aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Tawanejo beserta perangkatnya, Pak Polsek atas rombongan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua CPKB Pak anggotanya, yang kami hormati Bapak Sekdes serta stafnya, yang kami hormati Bapak Ketua PPD tanda tangan dalam hal ini. Jadi saya minta dengan Bapak CPKB itu dihadirkan di sini. Dari sini, lalu kita mulai Pak, dihadirkan dulu. Ini ada 3 orang Pak, baru 3 orang. Di luar. Biar jelas Pak. Tolong dipanggil dulu Pak. Oke. Secara stafnya saya hormati, dan dari Bapak Kapolsek Sukaraja beserta stafnya yang saya hormati, dan Bapak Babin Kantimas yang saya hormati, Bapak-bapak seluruh yang ada di ruangan ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa diberi rahmat, hidayah serta hidayah, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri rahmat ini dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kami sanjungkan Tanggal 10 Juni kemarin, yang mana mohon untuk datang atau hadir di Desa Tawanejo ini, yang mana juga dalam surat tidak ada tempat dan waktunya. Oleh sebab itu saya telepon kepala desa yang memberitahu kepada kita bahwa acaranya jam 9 menurut dari JPKP. Jadi alhamdulillah kita sudah hadir semua untuk memajukan desa, untuk melakukan klarifikasi kalau memang kepala desa ada yang salah atau ada tidak tentu kepala desa yang kurang pas, yaitu sesuai dengan permohonan dari beberapa perwakilan kepala desa atau kepala desa kita untuk difasilitasi pada hari ini.
Jadi nanti kita harapkan apa yang kita lakukan pada hari ini yaitu hal yang baik, hal yang akan memajukan Tawarejo ini lebih baik. Masyarakat yang mengatasnamakan yaitu masyarakat ada yang menandatangan, ada 6 orang sesuai dengan surat ini yang sampaikan kami, yaitu ada 3 tuntutan atau 3 hal yang perlu dirembukan pada hari ini. Yang pertama yaitu menyangkut adanya iuran dari desa ini, yaitu saya selidiki iuran tersebut sebesar 100.000 per kakak. Itu. Yang kedua yaitu minta ketransparan penggunaan uang itu kemana. Jadi silakan didapatkan oleh masyarakat. Juga menuduh atau menuding kepala desa ada intimidasi kepada warganya. Artinya kalau memang benar, saya juga tidak setuju kalau itu intimidasi. Tapi kalau itu merupakan pembinaan ataupun namanya pembinaan kepada masyarakat, ya sah-sah saja. Nah, itu. Kalau Atas waktu yang diberikan kepada saya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Hidayat, jabatan Kanit Reskrim Polsek Sukaraja. Dalam hari ini saya berdiri di sini mewakili Kapolsek Sukaraja. Yang terhormat Kepala Desa Tawarejo beserta perangkatnya. Kemudian yang terhormat sangatlah keberatan atas tingkah laku Bapak Kepala Desa ini terhadap kami. Bapak-bapak sekalian, boleh ibaratnya atas dasar kami keberatan dengan adanya keputusan dari pihak permintaan desa ini izin memberatkan kami. Nggak usah munjuk. Ya, secara santun. Secara santun. Pak Kades secara santun, kamu secara santun. Saya yang berpasi, Pak Kades secara santun, Bapak secara santun. Dengan kepala dingin, ya. Nah. Jadi Pak, saya keberatan masalah pungutan untuk pembelian lahan SMA. Lahan SMA itu di mana tempatnya saya tidak tahu. Ternyata sudah dipungut iuran 100.000. Warga saya, terutama saya, itu keberatan dengan adanya pungutan tersebut. Lahan SMA tempatnya di mana dan itu apakah sudah musyawarah belum dengan perangkat desa dan masyarakat? Oke, itu. Itu Pak permasalahannya. Saya keberatan. Dana ini kan. Pungutannya 100.000 Pak. Itu kalau tidak membayar maka akan dipersulit segala administrasi di Desa Tawarejo ini. Udah 2 kali selama 2 tahun ini bukan di sini yang menagih. Waktu itu terakhir pada pertengahan bulan puasa kemarin menagih dengan saya bayar. Pertengahan bulan puasa dengan alasan ini adalah iuran. Terima kasih. Kemudian untuk keberatannya kami ini Pak, Mas apabila tidak bayar mau diadakan di persulitannya Administrasi desa. ya akan dipersulit administrasi desa. Ya. Akan dipersulit. Kalau mau bikin surat apapun itu minta tanda tangan dari desa akan dipersulit. Tidak dikasih. Ini apabila saya tidak membayar, ya saya datang minta pengurusan KTP ataupun KK akan dipersulit oleh Pak Kades ini, perangkat desanya juga. Karena kenapa? Sebelum melunasi itu kami tidak akan melayani.
Tidak, Pak. Tidak. Itu sudah pernah terjadi. Sudah. Yang kamu orang bedanya yang benar. Sampai di sana Ya, dipersulit aplikasi desa, Pak. Dulu. Ini maksudnya dikatakan nanti kalau nggak bayar akan akan dipersulit untuk pengurusan administratif di desa. Atau sudah pernah ada kejadian. Ngomongnya pelan aja Pak. Nanti tension emosi kawannya di luar Sudah. Saya minta tolong di sini jangan ada keributan atau belum selesai berbicara yang lain berbicara. Sudah di sini kan tadi sudah jelas. Bapak dari Polsek Sukaraja berbicara intimidasi ini sudah pernah kejadian atau belum? Nah, kita dengarkan dulu. Jangan satu-satu yang berbicara. Sudah pernah tadi katanya kan? Sudah pernah, Pak. Jelaskan Pak seperti apa yang Begini, tidak Pak. dilayani oleh pemerintahan desa. Begini, waktu itu adik saya itu mau minta tanda tangan mau ngurus kelahiran anaknya, terus mau ngurus KTP. Sewaktu itu atas nama Dilun. Dilun. Terus keponakan saya sendiri Edi. Terus setelah beliau ini datang ke pihak desa, Pak Kades khususnya, ternyata ditolak dengan alasan belum melunasi iuran tersebut. Jangan maju-maju. Ini mundur Pak. Itu Pak. Sama-sama. Duduk, Pak. Ini kalau tapi jangan maju nih. Datang ke balai desa ya. Datang ke balai desa, ya Pak, sudah hampir 4 tahun. Dari pihak pemerintahan desa tidak ada pernah mau nengok anak saya itu ke rumah, khususnya Pak Kepala Desa sendiri tidak ada. Bahkan saya mau pinjam mobil desa itu dipersulit lantaran katanya nggak kebeli minyak. Malahan saya diomeli oleh ibu desa. Pinjam mobil desa untuk kemana Pak? Untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Sementara yang saya tanyakan, loh, mobil desa itu apa untuk Pak Kades apa untuk saya sebagai masyarakat desa? Di waktu itu nggak dapat pinjam mobilnya Pak ya? Nggak dapat pinjam. Pak, saya keberatan. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Pak Kades dan Kapolsek. Yang saya nggak banyak lebar, cuman yang satu itu kenapa dana BLT masyarakat itu belum juga dicairkan? Pojam. Sedangkan yang lainnya udah cair. BLT ada nih. Iya, bentar. Oh iya ya. Selesai. Oh ya. Sekali lagi, apakah masih ada penyampaian aspirasi? Apakah yang layak diberi dana BLT itu cuman itu anak Bukadus sama anak Pak RT. Sedangkan nenek saya yang sudah tua ini belum dapat. Ini ya. Ya, Satu-satu aja. ada Teman-teman, mau ditutup? Siapa nama neneknya? neneknya Dina. Dusun berapa itu? 5. KTP sama kakak ada? Nenek ada. Lengkap ya. Sini saya menanyakan, menjelaskan masalah. Nama saya Dedi Herianto. Tinggal di dusun ini. Di sini saya menerangkan pungutan biaya sebesar 100.000 itu kenapa tidak bermasalah dulu dengan masyarakat.
Nah, saya minta jelaskan dari sini. Tiba-tiba ada pungutan, siapa yang tidak membayar akan kena sanksi. Saya yang jadi korbannya juga. Namanya siapa? Dedi Haryanto. Saya mau bikin surat keterangan miskin, tidak diberikan. Karena kan belum membayar uang 1.000. Oke. Dikarenakan itu, Biarin dulu. Sampaikan dulu. Terus. kau udah. Kita mendengarkan dulu. Kita dengarkan. Santai ya, sampaikan apa. Kadang tahu dia tidak tahu ada kalau yang Apa lagi? kenapa pemungutan itu tidak memungut suara dengan masyarakat? Satu. Yang kedua, kenapa pemungutan itu pemungutan pasar yang kemarin kan? Ini tadi jelaskan pemungutan untuk biaya SMA. Yang aku ini itu pemungutan pasar, pembebasan lahan pasar. SMA dengan pasar lain, Pak. Ada dua persepsi ya Ah. masyarakat. Ya, ada yang Kalau menjelaskan ini SMA, ada yang menjalur menjelaskan ke pasar, kenapa pemungutan biaya itu tidak dilaksanakan sebelum terjadinya pasar? Kenapa pemungutan itu setelah terjadinya pasar? Uang pasar kemana? Hasil sawit di lingkaran pasar itu masih kawasan pasar di mana? Uang kasnya kami mau tahu di mana? Maaf, Pak. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rekan beserta stafnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta stafnya. Yang terhormat Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Polsek Sukaraja atau yang mewakili, Bapak BPD beserta anggotanya, Bapak Kaur, Bapak Dimas, Bapak RPM. Yang pertama-tama, saya tidak banyak mukadimahnya Pak ya. Yang pertama saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak atas aksi yang dilakukan oleh warga saya pada hari ini. Ini bukan aksi warga Tawang Bejo Pak, bukan semua, hanya segelintir. Berarti artinya kan aksi warga Dusun 5, bukan semua warga Tawang Bejo. Saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik saya yang tadi kalau masalah pungutan. Memang benar, pungutan itu 100.000 Pak. Tetapi setiap saya menagih, boleh saya berbicara bahasa dusun separuh Pak? Boleh. Saya minta yang begini, adik-adik aku ini aman advokat takut ini salah klarifikasi. Nah, uang iuran 100.000 itu Pak, saya bilang setiap saya menagih itu dengan bahasa yang santun. Assalamualaikum, Pak Uncu, adek, aku datang ke sini nagih iuran 100.000. Untuk apa kata mereka? Untuk kelanjutan pembebasan lahan kita. Mereka bertanya, lahan apa yang sudah kita bebaskan? Bu, di situ sudah ada pasar. Sama seperti yang saya jelaskan ke JPKP tempoh hari ya Mbak ya, seperti itu. Di situ sudah ada lahan pasar, sudah ada lahan, sudah berdiri TK, sudah berdiri lapangan poli, dan juga sudah ada makam Pak. Itu penjelasan saya ke mereka ini. Dan yang kalau aku salah tolong klarifikasi. Nah, terus aku bilang ke mereka, berapa itu sebenarnya jauhannya itu? 100.000 dipatok. Tetapi kami dari pemerintah desa mempunyai kebijakan bagi kita yang ekonomi menengah ke bawah, silakan semampu kalian bayar seberapa aja. Patokan dari desa itu 100.000. Tetapi kalau kalian mau bayar, ya seberapa mampunya. Hari ini bayar 10.000 nggak apa-apa. Bayar 50.000 nggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Nyicil, dengan saran menyicil. Kalau menyicil bagaimana Bu? Jangan dulu dijaga dulu. Mereka bertanya, bagaimana kalau saya menyicil Bu? Ya nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa menyicil. Bahkan semampu kalian membayar. Itu memang saya sampaikan seperti itu ke masyarakat. Dan buktinya ada kalau mereka ini tidak saya tekan. Saya datang ke rumah mereka Pak, itu karena kami kemarin hasil rapat bahwa ada beberapa masyarakat Pak Kades ya, yang menyatakan bahwa Bukadus dengan Pak RT tidak pernah ke rumah untuk nagih. Akhirnya kami yang
kami belum mendagih ke rumah. Padahal kami sudah nagih, tapi mereka memang belum bisa bayar. Tapi kami tidak pernah memaksa, Pak. Nah, dan di antara mereka ini ada yang bayar 10.000, ya saya terima. Ada yang bayar 20.000, 15.000, saya terima. Nah, dan di antara warga saya, mereka mengatakan mengintimidasi. Tolong dipahami bahasa saya. Saya tidak pernah menyampaikan keluarga saya kalau kalian tidak bayar surat menyurat tidak ditandatangani Pak Kepala Desa, itu kebijakan Bapak. Jangan Kepala Desa. Saya menyampaikan kepada mereka, kalau kita, mereka bertanya, berapa Bu bayarnya? Seikhlasnya sampean. Mau 1.000 saya terima, mau 10.000 saya terima. Tapi, ya, gimana? Kalau nanti saya takut, kalau kita tidak bayar, ini tolong dimengerti Pak Polisi. Lanjut. Tolong dimengerti Pak ya. Bahasa saya jangan sampai begini adik-adik, jangan sampai nanti siapa tahu. Nah, ini dengan bahasa siapa tahu ketika nanti kita berurusan di pemerintah desa, kita tidak mengikuti aturan desa, pemerintah desa juga tidak mau melayani apa yang keinginan kita. Yang diminta Pak pada saat itu Pak, ini tidak saya realisasikan. Alasannya apa? Beliau belum pernah melaksanakan gotong royong di saat desa membutuhkan gotong royong. Jadi ini kita sampaikan dengan Pak Dilun pada saat itu. Pak Dilun, mohon maaf, saya belum bisa melaksanakan ini untuk kepentingan sampean sehubungan sampean belum pernah mengikuti apa yang menjadi program desa. Ini bukan iuran, program desa. Karena di sini sudah jelas ada aturannya Pak. Warga atau masyarakat berhak menuntut haknya apabila sudah melaksanakan suatu kewajibannya. Saya punya perdesnya Pak. Ini hasil musyawarah dan diketahui tokoh masyarakat, penggodokannya lama itu Pak. Artinya saya selaku kepala desa punya hak dan kewenangan untuk membina masyarakat saya berdasarkan aturan yang ada. Ini Pak, ini saya sampaikan masalah Pak Dilun. Setelah Pak Dilun sudah melaksanakan gotong royong, saya kasih tanyakan dengan Pak Dilun. Dengan Pak Edi seperti juga. Pak Edi belum pernah mengikuti satu gotong royong. Setelah beliau mengikuti gotong royong, datang ke rumah, nggak ada masalah. Bahkan mohon maaf, perlu bapak-bapak ketahui semuanya bahwa loyalitas pemerintah desa Tawanrejo ini lebih Pak. Kenapa saya sampaikan lebih? Bagi masyarakat yang mengikuti aturan program desa, maka dia membutuhkan surat menyurat tanpa melalui kepala desa. Semuanya sudah saya tanda tangani, saya bagikan ke Kadus. Untuk kebutuhan apapun. Tapi kalau seandainya masyarakat yang bandel dengan yang tidak bandel disamakan, otomatis dosa ini nanti yang tidak bandel. Loh Pak, itu nggak mengikuti kegiatan apa-apa, kenapa? Jadi semacam pembinaan saya selaku kepala desa itu hak saya dan kewenangan saya. Ini mengenai apa yang disampaikan oleh saudara. Dan saudara tadi menyatakan bahwa beliau minjam mobil ini tidak boleh. Coba tolong adikmu Jukri ditelepon berapa kali bawa mobil untuk kepentingan. Coba. Pertama begini Pak. Jangan pertama begini. Buktinya sudah berapa kali saudara meminjam mobil desa itu? Sopan. Karena berlebihan. Dia akan menyampaikan. Katanya sopan. Ini mohon maaf juga saya sampaikan Pak dengan saudara Ujang. Saudara Ujang ini meminjam kendaraan saya kasihkan. Tanyai Ujang kalau saudara saya. Ya kalau saya iya, Pak. Juga ini terbagi alasan yang menyampaikan. Ya, tapi dia kan minjem tak kasih Pak. Berapa kali untuk mengantar anaknya itu sudah berapa kali? Ini mohon maaf juga saudara Dedi ya. Saudara Dedi itu pada saat itu belum menjadi warga saya Pak. Dia mau pindah ke Tawanrejo. Minjam mobil berapa kali? Coba tanyakan boleh apa enggak? Dan perlu saya sampaikan, ini mohon maaf seharusnya tidak saya sampaikan Pak. Warga atau masyarakat itu rata-rata Pak, ini tidak semua. Mobil itu berangkat bersih, pulang kotor. Mobil itu yang awalnya minyaknya ada, mengurang. Bukan dikembalikan ke semula. Ini mohon maaf Pak. Ini fakta ini Pak.
Kalau seandainya ada orang yang meminjam mobil, begitu minjamnya bersih, pulangnya dibersihkan nanti, ini hanya beberapa orang. Ini hanya beberapa orang, tidak semuanya. Artinya Pak, ini loyalitas daripada desa, pemerintah desa kepada masyarakat. Mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa penggunaan iuran ini tidak melalui musyawarah. Ini mohon maaf, Saudara Dedi berada di Tamanrejo ini baru berapa tahun? 2018 kalau nggak salah ya. Dan kita mengadakan musyawarah ini di saat tahun 2016. Nanti tokoh agama biar yang menjawab, jangan saya. Kegunaan daripada uang tersebut jangan saya yang menjawab. Nanti kalau saya yang menjawab, saya disangka membela diri. Jadi nanti masyarakat yang tidak dijawab. Artinya ini yang sudah kita laksanakan sumbangsi pemerintah desa untuk masyarakat. Terima kasih. Petugas, Bapak Polisi, silakan duduk semua tanpa ada nanti. Apa yang sama sekali Pak sama yang Bicara ini bicara. Silakan Pak Kades putuskan. Oke. Nah itu. Bagaimana ke depannya? Nah itu. Iuran bagaimana ke depannya? Itu. Udah tahu masalah BLT tadi dikit. Ada dikit kan? Masalah BLT kenapa Tamanrejo belum bisa cair? Ada saya dengar tadi. Itu tahu saya. Itu BLT di kabupaten. Waktu di Sukarasari, saya yang nyetop. Saya konsumsi itu. Saya menyetop karena di Tamanrejo masih ada persoalan. Itu yang disusahkan. Itu sudah ada persoalan. Kenapa? Persoalannya saya buka sih. Usulan Pak Kades dengan usulan yang ada di kabupaten tidak sinkron. Nah itu. Usulan Pak Kades 46. 56 apa 46 gitu? 56. Ada saya lupa. Saya itu nggak mengirakan sampai ke sana. Nah, usulan Pak Kades 56 yang ada di Kabupaten 86. Nah, kini baru direvisi. Direvisi tunggu saja. Yang akan cair sesuai dengan usulan Pak Kades digabung dengan usulan
PKSK. Doa saja sesuai dengan daftar itu. Kita terus itu berkomunikasi terus menanyakan. Nah, jadi maksudnya tidak usah lagi BLT dan juga hukum kita sini. Nanti kita lihat lagi. Nah begini Pak Camat, saya mau sedikit Pak. Sewaktu itu kami sudah mengumpul dengan Bapak ini dari Umat Kades ada, Pak Munir ada. Maaf saya berdiri ya Pak, nggak apa-apa kan? Ya. Oke. Pada saat itu kami ke sini, kami minta tolong dari rekan-rekan ini dari pihak PPDP ini ya, minta tolong tengahi masalah ini. Kemudian kami langsung ke balai desa ini menemui Pak Kades, Pak Munir, Pak Lukman ada sendiri. Ternyata di sana kami dapat keterangan bahwa tanggal 7, tanggal 8 dana ini tersalurkan itu Pak Kades sendiri yang menjawab. Ya, betul. Ya, itu Pak keterangannya Pak. Jadi kami berempat dan berenam ini yang menyaksikan Pak itu. Pak Kadesnya mengatakan begitu. Dari kenyataannya sampai tanggal 4 dan 6 cair gitu. Oke. Itu belum selesai di kabupaten persoalan itu. Nah, kalau seandainya itu sudah selesai di kabupaten, karena bukan tahun coba itu masalahnya sampai itu. Nah, ini JPKP memfasilitasi juga, kami memfasilitasi juga dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk BLT kita harapkan nanti yang betul-betul menerima atau yang betul-betul nanti berhak tidak tumpang tindih cepat selesai. Saya kira itu bisa kapan itu, cuma yang jelasnya di kabupaten mau kan itu ada beberapa dan sudah ditanggapi sebagian kan gitu lah. Dan kita dulu aja. JPKP memfasilitasi. Jadi sudah. Ini cara silakan Pak Kades putuskan. Oke. Nah itu. Bagaimana ke depannya? Nah itu. Yuran bagaimana depannya? Itu. Berkata masalah BLT tadi dikit, ada dikit kan? Masalah BLT kenapa Tawarujo belum bisa cair? Ada saya dengar tadi. Itu tahu saya, itu BLT di kabupaten. Waktu di Sukarasari, saya yang nyetop. Saya konsumensi itu. Saya menyetop karena di Sukarasari di Tawarujo masih ada persoalan. Itu yang disusahkan. Itu sudah ada persoalan. Kenapa? Persoalannya saya buka sih. Usulan Pak Kades dengan usulan yang ada di kabupaten tidak sinkron. Nah itu. Usulan Pak Kades 46. 56 apa 46 gitu? 56. Ada saya lupa. Saya itu nggak mengirakan sampai ke sana. Nah, usulan Pak Kades 56 yang ada di Kabupaten 86. Nah, kini baru direvisi. Direvisi tunggu saja. Yang akan cair sesuai dengan usulan Pak Kades digabung dengan usulan PKSK. Doa saja sesuai dengan daftar itu. Kita terus itu berkomunikasi terus menanyakan. Nah, jadi maksudnya tidak usah lagi BLT dan juga hukum kita sini. Nanti kita lihat lagi. Nah begini Pak Camat, saya mau sedikit Pak. Sewaktu itu kami sudah mengumpul dengan Bapak ini dari Umat Kades ada, Pak Munir ada. Maaf saya berdiri ya Pak, nggak apa-apa kan? Ya. Oke. Pada saat itu kami ke sini, kami minta tolong dari rekan-rekan ini dari pihak PPDP ini ya, minta tolong tengahi masalah ini. Kemudian kami langsung ke balai desa ini menemui Pak Kades, Pak Munir, Pak Lukman ada sendiri. Ternyata di sana kami dapat keterangan bahwa tanggal 7, tanggal 8 dana ini tersalurkan itu Pak Kades sendiri yang menjawab. Ya, betul. Ya, itu Pak keterangannya Pak. Jadi kami berempat dan berenam ini yang menyaksikan Pak itu. Pak Kadesnya mengatakan begitu.
Dari kenyataannya Maksudnya tanggal 4 dan 6 cair gitu. Nah, oke. Itu belum selesai di kabupaten. Persoalan itu. Nah, kalau seandainya itu sudah selesai di kabupaten, karena bukan tahu cobain kesalahan sampai itu. Nah, ini JPKP memfasilitasi juga, kami memfasilitasi juga dan sebagainya. Mudah-mudahan untuk BLT kita harapkan nanti yang betul-betul menerima atau yang betul-betul nanti berhak tidak tumpang tindih cepat selesai. Terima kasih. Saya tidak bisa kapan itu, teman. Yang jelasnya di kabupaten.